Kalau alt season beneran bakal datang, kenapa ya hampir nggak ada yang bisa sebut nama 7 altcoin yang paling siap secara fundamental? Tapi tunggu dulu ya, kita perlu paham satu hal. Alt season itu bukan sekedar semua altcoin naik bareng ya. Ada polanya, di mana siklus itu aliran modal biasanya dimulai dari Bitcoin rally, terus pindah ke large caps seperti Ethereum dan juga Solana. Baru kemudian sampai ke mid and low caps. Dan yang paling menentukan tuh siapa yang naik duluan nih, bukan hype. Tapi narasi yang kuat dan juga fundamental yang solid. Kelompok pertama nih, raksasa pasar dengan katalis institusional. 3 nama di sini misalnya dari Solana, Ethereum, dan juga Litecoin. Oke, kalau kita bicara soal Solana ETF ini sudah jauh melampaui sekedar tebakan polymarket ya. Di tahun 2026, Bursa Amerika ini memperdagangkan produk terstruktur Solana pasca SEC menyetujui standar pencatatan komoditas generik. Terus Ethereum atau ETH ini berada di jalur bullish dengan potensi peningkatan skalabilitas 10 kali lipat melalui pembaruan teknologinya. Dukungan SEC terhadap DeFi membuka jalur regulasi yang lebih jelas. Dan Litecoin atau LTC ini punya profil regulasi yang bersih. Kapitalisasi pasar ini di bawah 10 miliar dolar dan rasio risiko imbal hasil yang menarik dibandingkan dua raksasa di atasnya. Kelompok kedua atau trend emerging, dan ini nih yang paling menarik. Pertama nih ya, Wormhole atau WORM, jembatan antar blockchain, sudah memproses transaksi lintas rantai senilai 68 miliar dolar dengan kemitraan strategis bersama BlackRock. Ini bukan sekedar teknologi menarik ya, ini tuh juga soal infrastruktur yang dipakai institusi besar. Kedua, Virtual Protocol, pemimpin sektor agen AI. Fokus pada pengembangan agen AI dengan tokenomics yang solid, prospek jangka panjang yang sangat menarik seiring boomingnya AI. Ketiga ada PP dan juga Plume, di mana PP ini memimpin volatilitas sektor meme, pergerakannya sering mengikuti rally besar ekosistem Ethereum. Plume fokus pada real world asset atau RWA atau aset di dunia nyata yang ditokenisasi di blockchain. Nah kalau lo lihat peta besarnya ini ada 3 pilar nih yang saling mengisi satu sama lain. 1. Magnet institusional, di mana kayak Solana, Ethereum, Litecoin, aset yang sudah dalam radar uang besar. 2. Infrastruktur dan beta. Wormhole ini sebagai jaringan inter rantai yang menghubungkan semua ekosistem. 3. Inovasi atau narasi baru, kayak virtual, kemudian PP dan juga Plume. Ini sektor yang berpotensi tumbuh paling cepat, tapi juga paling volatil. Ketiga pilar ini tuh bukan untuk dibeli semua ya, tapi untuk dipahami mana nih yang paling relevan dengan profil risiko lo. Jadi apa nih yang seharusnya lo lakukan dengan semua informasi ini? 1. Framework sederhana. Pertama, pahami posisi siklus, karena kita tuh kan sedang di fase transisi ya, dari Bitcoin dominan ke altcoin mulai gerak nih. Belum puncak, tapi juga bukan awal lagi. Kedua, kategorikan resiko. Pilar institusional ini resiko lebih rendah, tapi potensinya juga lebih moderat. Pilar narasi baru kayak resiko lebih tinggi, tapi potensi lebih besar. Nah, pilihlah berdasarkan kondisi finansial lo sendiri, bukan berdasarkan hype. Ketiga, riset sebelum aksi. Informasi di video ini tuh adalah titik awal sebenarnya ya, bukan serta-merta keputusan akhir. Jadi lu mesti do your research, karena kripto itu memiliki resiko dan juga setiap keputusannya adalah tanggung jawab diri lu sendiri. Pertanyaannya buat lu adalah, dari 3 pilar tadi, mana nih yang paling relevan dengan strategi investasi lo sekarang? Tulis di komentar, dan seperti biasa, Hidudak selalu sampaikan ini bukan ajakan untuk beli atau jual aset kripto tertentu. Jadi selalu lakukan riset atau do your own research, dan sampai jumpa di video edukasi Weekly Topedia selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.